Pemirsa, ekonomi Indonesia saat ini benar-benar sedang diuji ketahanannya. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat, kurs rupiah terus melemah hingga menyentuh level Rp14.000 per dolar Amerika. Namun kondisi tersebut diyakini tidak akan membuat Indonesia terjerumus dalam resesi ekonomi seperti tahun 98 yang lalu. Hal itu ditopang sejumlah indikator ekonomi yang masih dalam rentang terkendali. Di antaranya rasio utang luar negeri pemerintah yang masih lebih kecil dibanding negara-negara lain. Benarkah ekonomi Indonesia memiliki fundamental yang kuat? Dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah menghadapi kondisi ekonomi saat ini? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Apindo, Suryadi Sasmita, yang juga selaku Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi juga akan bergabung nanti bersama kita melalui sambungan telepon. Ya, langsung saja kita sambung ke Pak Suryadi terlebih dahulu. Pak Suryadi, kalau Anda dari Apindo, dari kalangan pengusaha melihatnya bagaimana? Kita sudah melihat rupiah ini menyentuh 14.000 per dolar Amerika. Masyarakat sedikit panik, bahkan khawatir Indonesia akan bernasib sama seperti Yunani, bangkrut. Nah, apakah kita bisa merasakan hal yang sama juga dari para pengusaha? Saya pikir kalau untuk seperti Yunani, saya rasa nggak jauh sekali ya. Kalau kita lihat dolar sekarang menguat, ini kan memang faktor dari luar. Kalau kita lihat, kita jauh lebih baik daripada Malaysia, atau negara-negara lain. Kalau kita dibandingin tahun 98, itu banyak perbedaannya. Pada waktu 98 itu kita punya cadangan devisa cuma 50 miliar, sekarang ada 100 lebih. Nah, saat itu juga di bank tidak ada cash. Kalau sekarang tuh di bank tuh terus terang aja kita punya cash banyak. Ya, sehingga kita tidak akan sama dengan 98. Okay. Namun dengan dolar begini jelas kita akan lebih terpuruk, itu benar. Okay. Kenapa? Karena kita punya negara masih banyak mengandalkan import. Ya. Manufacturing juga itu banyak masih mengandalkan komponen import. Oleh sebab itu sekarang kita biar bagaimanapun kita harus mesti jangan panik, kita harus sedikit tenang untuk mengatasi hal ini. Intinya kita tidak boleh panik dalam menghadapi situasi ini. Oke, baik. Kita akan mencoba menghubungi pengamat perekonomian Bapak Firmansyah. Halo, selamat malam Pak Firmansyah. Malam. Halo, selamat malam. Baik, Pak Firmansyah, dari pandangan Anda melihat kondisi rupiah yang semakin terpuruk dan bahkan mencapai level 14.000, apakah kita bisa mengatakan ini satu kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan menurut Anda apa sebenarnya yang menyebabkan utamanya peristiwa penurunan atau pelemahan rupiah ini? Ya, hari ini di kawasan Asia, rupiah menjadi satu-satunya mata uang yang melemah dibandingkan dengan dolar Amerika. Mayoritas menguat karena memang masih belum ada sentimen positif dari dalam negeri yang tentunya bisa meyakinkan investor terutama di pasar keuangan. Apakah kondisi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan? Saya rasa ini menjadi perhatian kita semua, terutama teman-teman di industri. Mereka yang masih tergantung dari bahan baku impor, kemudian menjualnya di dalam negeri mendapatkan rupiah, ini saya rasa yang paling terpukul dari pelemahan mata uang rupiah. Oke, baik. Jadi Anda mengatakan bahwa saat ini langkah ataupun inisiatif dari pemerintah untuk menstabilkan kondisi belum maksimal. Ya, saya rasa hal pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan atau memulihkan optimisme dan confidence pelaku pasar. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya. Presiden Jokowi juga sudah melakukan diskusi dengan dunia usaha. Bank Indonesia juga sudah mencoba melakukan bilateral swap agreement dengan sejumlah negara. Kemudian buyback saham juga dikeluarkan aturan baru oleh OJK untuk meredam kepanikan di pasar saham kita, di bursa saham kita. Hanya saja memang dunia usaha masih memerlukan program-program yang sifatnya lebih konkret, yang bisa mendukung menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi kita.
Oke, nah kalau kita lihat sebenarnya ada semacam faktor eksternal begitu yang terjadi saat ini seperti menurunnya perekonomian global dan kemudian ada juga pelemahan perekonomian di Tiongkok begitu. Apakah sebegitu besarnya ketergantungan kita terhadap perekonomian global sehingga kita tidak bisa bertumpu pada ekonomi nasional kita? Saya rasa di era globalisasi sekarang ini tentunya Indonesia tidak lagi bisa hanya melihat inward looking, tetapi ekonomi kita semakin terintegrasi dengan ekonomi kawasan maupun ekonomi global. Saya rasa tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa hidup sendiri dengan menutup diri. Jadi jaringan produksi sudah di tingkat regional, sudah di tingkat internasional. Kita memproduksi otomotif, memproduksi elektronik, tekstil, pasti akan ada komponen dari eksternal. Tidak mungkin kita bisa mencukupi semuanya dari industri kita. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa meyakinkan dunia usaha, meyakinkan eksportir, meyakinkan investor, meyakinkan di pasar keuangan, bahwa fundamental ekonomi kita masih cukup kuat. Jadi Baik. itu yang menjadi kunci saat ini. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai fundamental ekonomi Indonesia yang dikatakan Anda cukup kuat sehingga kita tidak perlu khawatir lebih jauh lagi. Nah Pak Suryadi, Anda menilainya dari pendapat yang disampaikan Pak Firmansyah itu benar adanya atau menurut Anda sebenarnya ada hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Saya rasa sebenarnya memang kita punya fundamental tuh masih cukup kuat lah. Karena kalau kita menilai kita punya pengusaha UKM UMKM itu 99,99%. 98 pun kita tertolong dari ekonomi yang di bawah itu. Nah, memang kalau sekarang ini yang menjadi masalah utama adalah kalau menurut saya bukannya dolar saja ya, tetapi para pengusaha juga sekarang sedang bingung juga menghadapi masalah-masalah bukan itu saja kepastian hukum. Kepastian hukum. Iya. Oke. Contohnya kalau kita lihat mengenai soal UMP yang kenaikannya setiap tahun ya, itu pun membuat para investor tuh menunggu ya bagaimana kalau bisa nggak misalnya 5 tahun kenaikannya misalnya teratur gitu, jangan gejolak kayak dulu tinggi rendah seperti gitu, supaya pengusaha tuh bisa untuk membuat satu prediksi ya, karena pengusaha itu kan maunya ada satu kepastian tiap tahun berapa sih kira-kira kenaikannya, nah sehingga mereka bisa juga untuk menginvestasikan. Dan yang kedua adalah izin-izin ini kita mau sekali dalam keadaan sekarang kalau bisa itu high cost ekonomi juga diberantas ya, karena biar bagaimanapun kita tuh sama negara luar tadi dikatakan bahwa kita tuh udah mesti bisnis global itu udah nggak bisa ditawar. Nah namun coba kalau kita lihat ya, kita punya bunga di sini berapa? 12%. Di luar negeri berapa? 3%. Di situ kita dari bunga saja kita sudah kalah begitu banyak. Ya, kita kan masih berhadapan dengan mereka. Nah, kita mengenai soal buruh ya. Kita tuh pengusaha tidak takut bayar mahal dan takut kan bayarnya kemahalan. Kenapa? Kalau kita memproduksi barang, yang terpenting kan bisa dijual, bisa melawan compete dengan negara lain. Kita nggak peduli mengenai berapa yang kita bayar kepada karyawan, tinggi nggak apa-apa. Kalau bisa sama kita bisa compete. Nah inilah sebenarnya ya simple, pengusaha pikiran sangat simple, nggak terlalu pikir. Baik, nah salah satu hal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kemarin dalam rapat terbatasnya adalah bahwa akan kemudian memberikan insentif dalam bentuk misalnya hal-hal yang mempermudah ekspor. Nah, menurut Anda apakah ini efektif untuk jangka pendek atau jangka panjang? Kita akan bahas berikutnya. Tetaplah bersama kami akan kembali saat lagi.